Selamat datang di Podcast. Pot. Oke, bareng saya ketemu lagi wajah-wajah yang sangat membosankan. Ini episode ketiga bareng Danu Ilhami. Danu ini senior saya di KPM. Kita sama-sama dari dikatakan gitulah. Kita sama-sama dari Sumbawa. Tapi agak lucu sih kita bahasa Indonesia. Padahal kita bisa bahasa Sumbawa. Ini buat dia yang nonton aja. Jadi aneh ya ketika sama-sama daerah satu Sumbawa, bahasa Indonesia itu terasa aneh. Jadi pengen ketawa bawahnya ya. Terasa aneh bagi kita. Tapi ketika kita pakai bahasa Sumbawa, ya orang-orang yang nonton pasti nggak ngerti. Jadi kita pakai bahasa nasional. Ini kan nggak selamanya Sumbawa yang nonton. Benar. Kita harus pakai bahasa nasional. Benar. Ini Bang Danu. Yang saya tahu. Ya, jangan pakai abang lah. Iya. Danu aja ya. Danu. Ini yang saya tahu Danu ini mahasiswa di UB, businessman juga kan? Ya, dikit-dikit alhamdulillah. Organisasi Toris. Dia pengalamannya banyak juga sama kayak Bang Toel, satu frekuensi lah ya. Ya, nah. Yang semuanya yang lebih aneh aja deh, yang lebih berisi, biar lebih orang bisa Ya, lebih bermakna. Iya, lebih bermakna. Mungkin organisasi menurut Danu itu apa sih? jadi kan mungkin sebelum ke organisasi Ya. saya pengen ceritakan terkait dengan saya awalnya jadi mahasiswa di Malang. Itu lebih dari awal ya. Jadi nanti ada nyambungnya ke organisasi. Iya, siap. Semoga yang nonton ini banyak mahasiswa sehingga ada nilai yang akan diambil. Oke. Jadi ini kita kan sama-sama Sumbawa. Iya, kita sama-sama yang kebiasaan Iya. itu di daerah kecil itu terpencil itu kebiasaan sehari-hari kan pakai bahasa Sumbawa, pakai daerah. Iya. Ketika ini pengalaman lucu, cerita lucu ini. Ketika kita sampai Malang, maka kita terasa aneh kan? Iya. Kaget bahasa Indonesia ini kayak gimana gitu. Kita mau ngeluarin bahasa Indonesia aja ya. Kita mikir-mikir dulu. Ini contohnya kayak gini ya. Iya. Kalau bahasa Sumbawa kuda itu jaran. Ya kan jaran kan? Iya. Jadi kita mau ngeluarin kata jaran itu untuk kita artikan ke bahasa Indonesia itu kita pikir sampai mungkin 30 detik. Iya. Oh ini bahasa Indonesianya jaran kuda kayak gitu. Masih kan? gelagapan lah dulu. Gelagapan. Masih istilahnya berbaur lah. Ya benar. Jadi saya adaptasi. Beradaptasi itu mungkin hampir 2 tahun itu jadi mahasiswa baru bisa agak lancar lah berbahasa Indonesia kan, dengan cara saya masuk organisasi. Mungkin teman-teman kalau mahasiswa mungkin gak familiar lah dengan organisasi himpunan mahasiswa Islam. Jadi di situ saya ditempa. Semester 5, semester 6 alhamdulillah kan, dengan saya sering baca buku, dengan cara sering diskusi, yang opini ini menjadi efektif untuk mencari ilmu itu kan. Di situ saya ditempa kan, mulai ngisi materi, pembicara dan lain-lain. Jadi kan kalau awalnya itu Tabia Mehmet ya. Ini ya cerita lucu ini. Pas presentasi kelompok ini kan, sebelum presentasi kelompok di kan, kuliah atau di mana? Di kuliah, di kampus. Di kelas ya. Kebetulan saya ngambil jurusan ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Iya. Sebelum pertama kali masuk kelas langsung presentasi, sebelum kelompok itu individu dulu. Kalau nggak salah itu mata kuliah pengantar politik. Jadi sesokan ini. Oh bisa saya duluan kayak gitu ya. Kebetulan saya kalau SMA itu tidak pernah keluar ranking itu dari ranking 3. Mentok sudah 3 itu 3, 2, 1 gitu kan. Jadi pede kan. Iya. Nyampe. Ternyata saingannya banyak. Waduh, nyampe kan presentasi. Kebetulan yang buat ini kan teman ini, bukan saya sendiri nih. Teman ini buat nih. Yang buat jadi, tugasnya. Yang buat tugas. Jadi saya sampai mau ngomong aja udah keluar keringat coy. Sumpah. Jadi di situ saya bermotivasi itu bahwa ya masa ya saya ini mahasiswa kan. Iya. Saya ini mahasiswa, masa ya seharusnya kayak gitu. Ya kan? Udah ada mahanya lagi. Udah ada mahanya, masa ya secara pemikiran itu kan masih sama dengan anak SMA itu. Dengan cara itu saya bermotivasi untuk ikut organisasi. Saya seperti itulah pengalaman pas jadi mahasiswa.
tadi kan belum dijawab. Kalau menurut Danu, organisasi itu apa sih biar orang tahu? Apa ya, bahasa simpelnya itu organisasi itu adalah wadah bagi mahasiswa lah, wadah untuk menempah diri, untuk mencari jati diri. Jadi situ kita cari jati diri sebagai seorang pemikir insan akademis. Jadi kan Banyak yang dilatih. ibaratnya kayak gini ya, gitu organisasi itu adalah wadah, kampus itu adalah dapur. Jadi organisasi ini merupakan apa namanya ya, apa bahasa kemasannya yang bagus ya tapi organisasi itu adalah wadah ya. Wadah. Jadi dapur gitu ya, dapur ya, ibaratnya dapur, terus kampus itu adalah bumbu-bumbunya itu, cabai lah di situ, iya. garam lah di situ, kita ulek di situ. Jadi wadahnya harus ada. Ibaratnya gini kan, kopi ya, ya. kopi kalau nggak ada wadah Ya nggak bakalan diminum, ya. dan airnya juga nggak nyampol di wadahnya kayak gitu. Ibaratnya seperti itu. Ibaratnya apa ya, udah saling membutuhkan lah ya bagi mahasiswa ya. Benar, karena memang perbedaannya mahasiswa biasa dengan mahasiswa yang luar biasa ya mungkin ya. Iya. Ya, di situ ya, karena ada mahasiswa bahkan sarjana ini ya, yang ketika lulus kadang nggak bisa berpikir, bukan nggak bisa berpikir ya, tepatnya itu konsep berpikirnya belum terbentuk karena memang nggak ditempa. Kadang ada juga manusia ya, tipikal 3 manusia ini dalam menyelesaikan masalah biasanya dia membutuhkan waktu 1 bulan. Tapi ada juga manusia yang dalam menyelesaikan masalah itu membutuhkan waktu 1 minggu. Ada juga manusia yang jenius ini ya, 1 jam. 1 jam bahkan 1 detik selesai masalah. Nah itu merupakan perbedaan. Di situ kita ditempa di organisasi, pengalaman hidup dan lain sebagainya. Tinggal kita mau nggak menujunya itu. Nah benar, Gitu ya. benar. Kan banyak kan orang yang di sini, apa sih organisasi itu, tujuan saya ke sini. Banyak mahasiswa di sini. Di sini saya cuma kuliah di kelas, di apa. Banyak yang apa sih organisasi itu gitu-gitu. Kalau menurut pendapat Danu gimana? Organisasi itu ya tadi kan merupakan wadah ya. Kenapa penting bagi organisasi? Ini menurut kita aja ya, bukan jadi secara kan, umum. ini kita sharing ini Ya. Ini kita sharing ini. Kenapa organisasi itu penting? Ini mungkin saya kutip ya, bahasa dari Menteri Pendidikan saat itu Anies Baswedan tadi ya. Jadi ilmu di kampus itu kita hanya dapat sekitar 15 sampai 20%. Yang 80%-nya itu di luar. Salah satunya itu organisasi. Baik itu dengan cara kita ngobrol seperti ini, dengan organisasi kita mungkin mental terutama ya, mental terutama yang harus dibentuk gitu. Mental serta prinsip. Ini juga kita kayak gini terbentuk karena organisasi. Iya benar, sepakat. Mental kita berani ngomong di sini, berani Ya, disaksikan, ini benar. sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab. Kita menyampaikan sesuatu benar apa enggaknya. Ya kita bertanggung jawabkan. Tanggung jawabkan. Tergantung orang yang memilih menyaringnya itu menerima apa enggak. Ya. Ini kita ngomong gini terbentuk karena organisasi. Nah, Ini saya percaya dulu saya juga mau cerita nih. Dulu saya pertama kesini, saya kan agak-agak nggak terlalu suka yang gitu-gitu ya. Tapi saya kalau saya lihat kan banyak orang-orang di apa namanya, di kampus, di sana, di organisasi. Oh, pada apa namanya, enak-enak ngomong. ya, nah jadi komunikasinya lancar lah kayak gitu Saya kan. juga suka menjadi pusat perhatian kan. Kalau orang ngomong apa namanya, ngomong bagus itu kan jadi pusat perhatian. Pusat perhatian. Saya terinspirasi di situ. Benar. Jadi banyak hal yang kita dapat dari organisasi itu kan. Salah satunya ini saya ini ya. Saya terbentuk di organisasi HMI. Di situ juga saya banyak dapat teman-teman senior yang memang dia besar itu dari organisasi. Kampus ini merupakan jalan, tetapi untuk mencapai jalan itu ya organisasi. Menurut saya ini ya, terserah teman-teman itu mau terima atau enggak itu. Gitu kan. Apa namanya, lupa ini. Apalagi nih tadi. Nah, mungkin saya ibaratkan gini. Kita mau pergi ke misalnya kita dari Malang ke Sumbawa lah. Ini kita ibaratkan tadi. Kita mau milih bisa pulang lewat bus, kapal atau pesawat. Nah, yang lebih cepatnya itu lewat mana? Misalnya pesawat ini organisasi. Ini yang lebih efisiennya itu lewat mana? Tergantung kamu mau milih lewat mana. Itu aja. Mungkin saya
saya mau nanya lagi, sejak kapan mulai suka organisasi, dan organisasi apa yang pertama kali yang ngebentuk mental seorang Danu? Saya kenal organisasi itu memang dari SMA. Sama ya. Sebelum sampai ke Malang, saya diarahkan sama senior, sama kakak. Nanti kalau kamu udah ke Malang, masuk Universitas Brawijaya, kamu cari HMI. HMI itu merupakan organisasi mahasiswa Islam. Jadi di situ awalnya saya masuk di organisasi. Pertama organisasi yang saya masuk di Malang itu himpunan mahasiswa Islam. Apa tadi lanjutannya? Saya juga lupa tadi. Organisasi pertama ya, organisasi himpunan mahasiswa. Oh itu udah HMI kan? HMI. Tapi juga di organisasi daerah kan juga Ya, ikut. alhamdulillah. Jadi kan mental saya itu terbentuk di HMI. Terus saya karena memang ya namanya kita mahasiswa ya, yang lagi-lagi mencari jati diri lah. Jadi persatu organisasi itu nggak cukup terasa itu. Iya. Ketika kita sudah kenal organisasi, kita pengen lagi cari teman lain, organisasi lain. Akhirnya saya masuk ke daerah. Habis daerah itu juga alhamdulillah saya aktif di kampus, Dewan Perwakilan Mahasiswa, nyalon juga di situ. Jadi ya banyak lah pengalaman organisasi di situ ya, sampai alhamdulillah saya bentuk lembaga sendiri yang bergerak di politik kayak gitu. Dan itu sekarang itu saya aktif di lembaga Nirwana Institute lah, kalau teman-teman tuh pernah dengar. Dan boleh share cari di Instagram Nirwana Institute. Itu lembaga politik yang memang kita sering mengerjakan proyek-proyek, baik itu dari DPR RI kan, baik itu dari daerah, dari kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya, instansi lain. Artinya apa ya yang saya sampaikan itu? Ketika saya tidak belajar dari organisasi, nggak mungkin saya bisa masuk lembaga yang profesional seperti itu. Artinya ini suatu bukti kan? Ini suatu bukti bahwa Danu belajar kita sebenarnya kita belajar itu harus perlu eksekusi juga. Kayak Danu kan belajar organisasi dan mengeksekusinya lewat membuat lembaga itu. Ya. Lembaga itu sejak kapan berdiri? Tahun 2017, tapi saya masuk itu 2018. Kebetulan yang punya lembaga itu senior mempercayakan saya di bidang politik. Saya direktur di bidang politik di lembaga Nirwana itu. Alhamdulillah beberapa proyek itu sudah kita garap dari Pasuruan. Kalau pernah dengar itu kan anggota DPR RI Misbahun dari Golkar, dari Bank Indonesia juga kayak gitu. Ya beberapa lembaga lain alhamdulillah. Maksudnya beberapa proyek lain. Itu lembaga apa? Kayak survei atau lembaga kayak gimana? Apa ya? Penelitian ya kayak gitu kan. Lembaga pengabdian ya kayak gitu. Berarti tujuan dari lembaga itu kan pengabdian untuk masyarakat atau Ya semua umum ya? Umum mencakupi. Seandainya ada contohnya ya, kalau Tambi pengen mencalonkan diri sebagai kepala daerah ya. Amin. Jadi tugasnya kami di lembaga itu yang membranding Tambi. Dikenal di masyarakat. Iya. Ya semacam kalau pernah dengar LSI, semacam lembaga-lembaga seperti itu, Polmark. Oh iya. Dan ini juga saya lihat sering bisnis juga dia. Alhamdulillah Bisnis. kecil-kecilan. Pernah jual Berbagai macam lah. Pernah jual Dari kaos kaki, jilbab, kaos jilbab. kaki, sandal. Itu awalnya gimana itu? Kalau itu ya belajar ya, itu lagi-lagi kan makna Iya. kehidupan kan. Namanya kita mencari sesuatu nilai yang value yang positif lah kayak gitu kan. Bukan nominalnya yang kita cari ya, tetapi pengalaman hidup itu kan. Meskipun kita untung 1000, setidaknya kita rasain gimana sih caranya cari uang. cari uang sendiri. Karena memang ya alhamdulillah ya, saya awal dari kuliah itu kan tidak terlalu merepotkan Orang tua. ataupun membebankan orang tua. Saya 4 tahun itu murni beasiswa dari Daerah. kementerian. Ini beasiswa dari kementerian.
Dan sekarang saya udah 7 tahun lah di Malang kan. 7 tahun. Tapi kan kayak saya bilang Bang Toel kan 7 tahun itu bukan jangan diambil negatifnya doang, banyak juga positif. Ya negatif positif pasti ada lah. Pasti Bagaimana ada, kita semua itu maknain. pasti ada. Nah, terus selama perjalanan 7 tahun di Malang, ada nggak apa namanya suatu perjalanan hidup yang buat, dan kan semua orang pernah ngerasa apa namanya down, pernah ngerasa bangkit, itu ada atau enggak di dalam hidupnya? Itu aja. Apa ya kalau biar, itu biar kita sama-sama belajar dari perjalanan Ya, ini gini. orang. yang jelas sebelum menyampai apa namanya ke arah situ ya, bahasanya itu ya kayak gini kalau saya, apapun yang kita lakukan kita harus berani tanggung jawab, dan hal itu Harus kita syukuri harus juga. kita syukuri, serta jangan apa namanya lari dari tanggung jawab itu. Saat apa ya bahasanya, tapi juga pernah dengar kan, karena memang segelintir orang yang apa namanya yang tahu masa titik terendah saya itu. Apa ya, lagi-lagi kan masalah percintaan. Iya. Lagi-lagi masalah percintaan, Selalu percintaan. selalu percintaan. Buat Mungkin cewek-cewek ya. bukan hanya anda Lagi-lagi yang ya. galau ya. Jadi Cowok intinya kayak gini juga. ya, jangan terlalu mempercayai cowok yang apa ya, kalau bahasa Sumbawaannya itu celuh itu banyak omong, Iya. tapi buktinya kurang. Ya saat itu ya saya masih di fase itu yang banyak ngomong tapi buktinya nggak kurang ada. kayak gitu, sehingga saya kejebak dengan itu. Saya cinta tetapi ya lama-lama saya ditinggali. Itu masa titik terendah saya. Nah, itu terus masa apa namanya, masa bangkitnya satu gimana? Ya masa bangkitnya itu ya, meskipun saya tetap di titik terendah, tetap saya punya konsep berpikir, tetap saya punya konsep berpikir. Artinya apa ya, kita harus mempertanggungjawabkan itu, dan kita harus bangkit dengan cara ya apa namanya yang positif. Saya itu beralih ke bisnis, dari jual sandal itu, terus ke kaos kaki, ke dapur, berbagai lembaga saya ikutin, LSI, Kompas kalau di Malang. Jadi ya saya terbangkit di situ. Intinya dari perjalanan hidup ambil positifnya aja ya. Negatifnya ya jadi pelajaran buat hidup. Karena ada bahasa dari Menteri Inggris ini ya, pertama ini Menteri Inggris pertama, Menteri perempuan Inggris pertama ini. Jadi apapun yang kamu pikirkan itu yang akan kita katakan. Ya, coba teman-teman maknain ya. Apapun yang kita pikirkan itu yang kita akan katakan. Artinya Apapun yang kita katakan itu yang akan kita lakukan. Ya enggak? iya ya. Apapun yang kita akan lakukan itu yang akan menjadi kebiasaan. Ya kan? Iya ya. Apapun yang menjadi kebiasaan itu yang akan menjadi prinsip ini yang menjadi titik tumbuhnya. Ketika teman-teman memikirkan bagaimana sih cara mencuri, maka teman-teman mengatakan ke temannya itu, ayo kita mencuri HP. Iya. Kita akan lakukan. Iya benar, kita akan lakukan itu, mencuri HP. Ketika teman-teman sudah merasakan mencuri HP, jadi menjadi kebiasaan. Dari mencuri HP, larinya ke motor, ke laptop, ke semuanya. Lanjut mencuri pacar orang. Nah, iya salah satunya benar. Bisa jadi itu. Jangan lakukan itu kalau jadi pacar orang. Ya, positifnya itu ketika teman-teman memikirkan bagaimana cara cari uang, maka teman-teman itu mengatakan besok saya cari uang. Dengan cara apa? Dengan cara bisnis. Dengan cara apa lagi ya? Dengan Banyak cara cara kerja. Banyak cara lah. Banyak banget perjalanan hidup kita belajar dari seorang dari tadi yang bahwa dia karena organisasi Lam, dia ngebuat dia membentuk dia sampai sekarang ini Ya, melalui mental terutama ini bentuk. Jadi saya juga banyak belajar. Sekarang saya belajar, buat yang nonton juga ya, belajar. sama-sama belajar lah. Sama belajar. Oke, mungkin segitu aja ya. Untuk podcast kali ini. Terima kasih, banyak ilmu yang didapat. Oke.